Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqi bi qadril adil. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Romo Ki Haji Musliwi selaku pendiri dan pembina Yayasan Ki Haji Ahmad Siddiq Kedung Jago. Yang saya hormati Simbah Ki Haji Mat Munawari selaku sesepuh dan bina sepuh di Kedung Jago ini. Tidak lupa Romo Kiai Sukaini Al-Hafidh. Yang saya hormati Raisul Madrasah Diniyah Takmiliyah Kedung Jago, adik kawula Mas Imam Mahmudon, dan para dewan asatidzah Madrasah Diniyah Takmiliyah atau Madrasah Diniyah Awaliyah Takmiliyah. Yang saya banggakan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus santriwan santriwati yang sangat membanggakan bagi perkembangan pendidikan madrasah diniyah di Kedung Rejo ini, sekaligus Bapak Ibu wali santri yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan para tamu undangan, saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka tasyakur dan mu'adah, sehingga kita bisa hadir dalam ridho Allah, sekaligus kita mampu menyaksikan hasil prestasi dari Dewan Asatidzah yang notabene-nya mampu untuk mewujudkan cita-cita panjenengan semuanya, dan ini tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat ma'assalam mari kita aturkan kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, anak didik kita, anak cucu kita nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu panjenengan dalam rangka untuk menghormati, menghayu bahagia panjenengan. Tetapi ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada hadirin semuanya. Yang pertama, bahwa saya bagian dari pembina di Yayasan Ki Haji Ahmad Siddiq ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembentukan terhadap posisi yayasan, posisi organisasi di lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, yang perlu dipahami kita semuanya adalah
Di Kedung Jago ini ada masjid, ada madrasah diniyah, ada RA Nurul Hidayah, ada madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman. 4 lembaga yang dimiliki oleh masyarakat Kedung Jago ini harus dimanage, harus dikelola, ditata sesuai dengan koridornya, sesuai dengan aturan negara, sehingga di dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu tidak melenceng dari tata aturan. Dalam hal ini adalah ADART yayasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa di 4 lembaga keagamaan dan 3 lembaga pendidikan ini itu harus mampu memfungsikan dirinya ketika posisi seseorang di yayasan, di pembina, dan di pengurus yayasan. Saya contohkan Bapak Ibu, kalau di yayasan Kiai Haji Ahmad Siddiq ini, itu ada pengurusnya, ada pembina, ada ketua yayasan, ada sekretaris yayasan, ada bendahara, ada pengurus harian, dan ada bidang-bidang pengurus. Maka ini harus berjalan sesuai dengan roda organisasi. Jika tidak, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi sumber daya manusia di Kedung Jago atau di Kedung Rejo ini untuk menata sebuah lembaga pendidikan. Yang perlu diketahui dari sisi hukum, Bapak Ibu semuanya, sebab saya harus menyampaikan ini. Jika ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah tim yayasan dan dia bukan pembina, maka secara hukum tidak bisa membubarkan yayasan, tidak bisa mengganti kepala madrasah. Ini harus jelas. Saya berani taruhan, ini persoalan hukum. Sebab di dalam ADART yayasan itu berbunyi, yang bisa mengganti ketua yayasan adalah pembina. Ingat itu, jangan main-main dengan hukum. Saya belajar hukum lama. Yeah. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kepala Madin, kepala RA, kepala MI bisa diganti oleh orang mengatakan tim yayasan, itu nonsen. Mohon maaf ini saya sampaikan, saya adalah bagian dari Kementerian Agama. Saya adalah bagian dari wakil ketua umum Forum Komunikasi Dunia Takmiyah yang ada di Kemenak RI, yang ada di pusat. Perlu saya sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya perlu mengetahui bahwa yang berhak mengganti kepala RA, kepala Madin, kepala MI itu adalah ketua yayasan, yang hasilnya dirapatkan dalam sidang paripurna dengan pembina. Lihat ADART. Ya, kalau masih nggak percaya, belajar dengan saya. Saya buka semuanya undang-undang. Ini perlu diketahui supaya masyarakat tidak bingung. Pendidikannya ada yang mengatur. Yang kedua, supaya saya nggak lama-lama, supaya ada Pak Kiai nanti. Yang kedua, pengelolaan dana dari APBN, dari pemerintah, baik itu BOS maupun BOP, itu wajib dikelola oleh kepala madrasah. Tidak boleh dikelola oleh yayasan. Jika ada orang mengatakan tim yayasan mengelola BOP, silakan laporan pada saya. Tak proses hukum. Pasti itu. Saya berani bertanggung jawab omongan saya. Akan saya panggilkan Irjen, Inspektor Jenderal untuk turun ke bawah. Nanti yang masuk penjara siapa? Saya nggak ngancam, tetapi ini jadi tidak baik kalau ada orang mengatakan bahwa tim yayasan
dia berhak mengatur keuangan madrasah formal, dan itu akan jadi presiden buruk bagi pengelolaan lembaga pendidikan formal. Ini Bapak Ibu harus tahu. Loh, Wina kok marah? Enggak, saya menyampaikan aturan. Aturannya supaya jelas, ya. Jadi yang namanya dana BOP, bantuan operasional pendidikan, namanya adalah BOP, Bantuan Operasional Pendidikan RA Nurul Hidayah. Maka itu harus dikelola oleh kepala madrasah dan bendahara. Supaya tahu ini, dasarnya apa? Dasarnya adalah juknis BOP, termasuk BOS, Bantuan Operasional Sekolah atau Madrasah. Itu dikelola berdasarkan kebutuhan. Di dalam juknis itu ada 13 bidang atau 13 macam untuk dikelola dan dilaporkan ke negara. Jika ada orang yang mengatakan yayasan kemudian dia mengambil alih uang itu, saya jamin nanti LPJ-nya mesti tidak sesuai dengan juknis BOS maupun BOP, dan itu bisa diperkarakan KUHP. Loh, kok bisa begitu? Mohon maaf, Pak, saya buka ya. Pulau niku di Kota Semarang, saya adalah bagian dari pejabat di Kementerian Agama Kota Semarang sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah yang mengatur tentang keuangan madrasah sekota Semarang. Ada 135 RA di Kota Semarang dan ada 92 MI, ada 41 MTS, ada 31 madrasah aliyah yang itu di bawah kendali saya. Jumlah gurunya adalah 3025. Jumlah anggaran yang kami kelola adalah 62 miliar. Nggak main-main. Jadi kalau kemudian nanti ini jadi masalah, saya malu sebagai pembina di sini kok BOP dan BOS kemudian bermasalah, saya malu. Oleh karena itu, panjenengan semuanya sebagai bagian dari entitas masyarakat yang notabene-nya itu adalah mengawal proses pendidikan yang ada di kota, yang ada di Kabupaten Gerobokan ini, harus benar-benar cerdas dan mengetahui supaya anggaran negara itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Ini Bapak Ibu, titik sampai di sini pemberitahuan saya. Sekarang kita bicara persoalan sambutan saya sebagai pembina. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, di Kedung Jagung ini sejak, mohon maaf, sejak 2018 muncul MI, 2020 muncul RA. Ini adalah bagian dari perjuangan panjenengan semuanya. Oleh karena itu kami titip, sebab mohon maaf saya tidak bisa mengawal setiap hari di sini karena kami hidup di jauh. Tetapi dari sisi manajerial, kepemimpinan di madrasah ini harus berjalan sesuai dengan roda organisasi yang ada di lembaga pendidikan ini. Oleh karena itu, Madin harus berjalan sesuai dengan roda organisasi. Begitu juga MI dan RA. Monggo Pak Kiai. Selamat datang beliau Bapak Kiai. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kami titip sebagai Dewan Pembina, mohon pada panjenengan semuanya ikut untuk mengawal pendidikan madrasah diniyah ini, sehingga ke depan SDM yang notabene-nya diwisuda itu menjadi bagian dari entitas masyarakat Kedung Jagung, Kedung Rejo, supaya nanti bisa melanjutkan perjuangan panjenengan. Sebab kekayaan yang dimiliki oleh panjenengan semuanya itu adalah kekayaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kami mohon pada panjenengan semuanya, ingat, yang disebut kaya itu bukan karena kaya harta benda,
tetapi kaya hati. Putra putri panjenengan itu adalah kaya hati. Laisal hina an kasratil aradi walakinna hina nafsi. Yang disebut kaya itu bukan karena harta bendanya banyak, bukan. Tetapi jenengan kumpul ngeten iki ngertos wonten ilmunipun, jenengan bangga melihat penampilan putra putri panjenengan itu luar biasa. Sehingga panjenengan merasa, oh berarti saya nanti jaminan surga karena doa putra putri panjenengan yang belum memiliki dosa sama sekali. Yang terakhir, karena Pak Kiai sudah rawuh, saya sampaikan atas nama Forum Komunikasi Dunia Takwiliyah Republik Indonesia menyambut baik bahwa FKDT yang ada di Kabupaten Grobogan ini begitu hebat, begitu bermartabat, dan begitu berprestasi dalam menciptakan kader-kader pendidikan diniyah yang terbaik, sehingga tahun kemarin telah disaksikan lomba Aqidatul Awam Purwodadi mendapatkan juara 1, dan itu adalah ikut pertama kali, dan juara 2-nya tepatnya Pak Kiai Irsyad yang mendapat juara 2 dan diserahkan oleh Pak Gubernur waktu itu di Habib Syekh Solo. Ini merupakan tonggak sejarah. Maka sudah saatnya masyarakat Kedung Jadu, Kedung Rejo ini bangkit untuk menunjukkan eksistensi dirinya dalam rangka mengawal pendidikan ke depan supaya kita semuanya ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, kurang pantas kalau saya bicara banyak, sebab ini bukan workshop, bukan seminar, bukan diklat. Tapi kalau diklat, kalau seminar, kalau workshop, saya bisa mulai pagi sampai malam karena pekerjaan saya. Yang terakhir, mohon jangan sebut saya DRS. Kalau DRS kita itu woman dulu. Gelar DRS itu gelar yang di atas saya. Dokter Andes itu S1 Bapak Ibu. Tapi kalau dokter itu sekolahnya S1, S2, S3. Tinggal saknil lagi profesor. Insya Allah kita akan coba meraih ke sana, ke gelar profesor, jika Allah menghendaki. Bukan tamak, bukan kemati, bukan. Tapi ini adalah bagian supaya masyarakat Kedung Jago yang ngerti gelar gitu loh, ngerti tingkatan. Maka madrasah Hidaayah ini menjadi wujud bahwa ke depan tidak hanya MI, tapi semoga kami bisa bantu untuk mendirikan madrasah sanawiyah. RA sudah, MI sudah. Insya Allah ke depan kalau saya masih di Kementerian Agama, kita bantu untuk mewujudkan mimpi masyarakat Kedung Jadu memiliki madrasah sanawiyah Ar-Rahman. Semoga bisa terwujud, dan mari kita bersama-sama untuk menunjukkan jati diri kita dalam sebenar-benarnya, yakni jati diri ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf Pak Kiai kalau agak lama sedikit. Kok menanggapi? Kita kok serius banget sejak tadi ya. Dan mohon maaf Pak Kiai karena saya harus kembali ke Semarang. Kami nanti mohon pamit, hanya mengikuti sebentar selama Pak Kiai, mengingat kami harus ke Solo dan ke Magelang. Jadi sudah 1 minggu ini rumah hanya untuk salin baju, tidak untuk tidur. Jadi biasa keliling, ya, sebagai aparatur sipil negara harus keliling untuk menjalankan tugas negara. Terima kasih. Wallahumma fiqh al-mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau Bapak Fakhrul Razi selaku pembina Yayasan Qiyamah Siddiq, kami haturkan banyak